Ini masih di sekolahan Kak Fandi. Cek, cek. Sendirian, Kak? Sendirian di sekolahan ini. Balik ke sekolahan lagi. Oh, balik lagi nih tadi. Iya. Soalnya kalau enggak, kalau jadi host niku bebannya agak beda koneksinya. Spesial. Di rumah kalau jadi peserta pilih di rumah. Tapi kalau sambil ngerekam, sambil share screen itu takutnya nek kendala sinyal. Oh, nggih nggih. Jadi niki kita tunggu beberapa menit lagi ya Kak nggih, biar Nggih, Kak. teman-teman pada join. Oke, selamat datang Kak Wiwi.
Oke, 1 menit lagi kita mulai nggih kakak-kakak nggih. Nanti biar teman-teman yang lain bisa menyusul untuk join. Baik kakak-kakak, kita sudah saat ini sudah pukul 13.35. Bisa kita mulai nggih kakak-kakak nggih. Untuk kakak-kakak yang lain yang belum bisa join nanti biar ikut bergabung. Kemudian minta tolong mungkin nggih kakak-kakak yang sudah join nanti bisa share linknya ke kakak-kakak yang ada di grup WA. Baik, mohon izin kakak-kakak untuk memulai pembelajaran tatap maya kali ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak guru PJOK yang hebat, tidak terasa nggih, kita sudah berada di pertemuan tatap maya yang ke-11, yaitu di modul 2.1, pertemuan yang ketiga. Jadi modul 2.1 ini kita tatap mayanya paling banyak. Tatap maya yang pertama itu 3JP, yang kedua 3JP, kemudian hari ini yang ketiga itu selama 2 jam pembelajaran. Baik kakak-kakak, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran tatap maya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nggih. Ini karena untuk pengondisian kakak-kakak semua yang kebetulan sepertinya banyak tugas lokal nggih. Di sekolah masing-masing masih banyak tugas. Jadi izin saya untuk memimpin doa kali ini nggih kakak nggih. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai pembelajaran tatap maya pada hari ini, marilah kita berdoa agar senantiasa kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mana manfaat itu nanti sampai kepada peserta didik kita di sekolah masing-masing. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kakak-kakak, saya mengingatkan kembali terkait kesepakatan bersama nggih. Kesepakatan bersama kita dalam pembelajaran tatap maya. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, diusahakan menyalakan kamera ketika tatap maya. Selanjutnya mematikan mikrofon saat tidak bertanya atau menjawab sesuatu. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau menjawab. Kemudian gangguan teknis adalah
hal wajar. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi kakak-kakak, bahwa kita saat ini masih di modul 2.1, yaitu tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Tentu kakak-kakak di sini kakak-kakak kelas 1 semuanya sudah memahami, ya sudah matang terkait modul 2.1 karena durasinya yang sangat lama. Jadi kakak-kakak bisa mengulang-ulang materi yang ada di LMS, dan tentunya keterampilan mengajar tentunya sangat dekat juga dengan kakak-kakak sebagai guru PJOK dengan berbagai macam pengalaman yang kakak-kakak miliki. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sebetulnya hanya mengulas kembali nggih kakak-kakak nggih, mengulas dan mengkombinasikan dari pembelajaran 1 dan 2 pada modul 2.1 ini. Yaitu yang mana pembelajaran 1 dan 2 itu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Kemudian tujuan dari sesi kita kali ini, kakak-kakak diharapkan akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi daripada kakak-kakak semua untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi kakak-kakak, hari ini, pertemuan kali ini, inti dari pembelajaran tatap muka kali ini yaitu kakak-kakak semua akan melakukan diskusi dengan kelompok melalui breakout room, yaitu tentang nanti saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak. Jadi nanti akan banyak berdiskusi di dalam breakout room. Ini kakak-kakak tadi sudah saya singgung, agenda kita sesi ini yang pertama yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak. Kemudian ini nanti dengan diskusi, kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang ketiga yaitu refleksi. Baik kakak-kakak, selanjutnya yaitu review singkat materi pembelajaran 1 dan 2, yang mana sudah kita, mungkin kakak-kakak juga masih ingat bahwa pembelajaran 1 tentang konsep mengajar PJOK yang efektif itu bagaimana bahwa pengajaran atau mengajar ataupun pembelajaran PJOK yang efektif bisa dikatakan efektif itu apabila terdapat di dalam pembelajaran itu 9 aspek dan 4 kriteria, kakak-kakak. Kalau boleh saya singgung lagi kakak-kakak, apa saja untuk 9 aspek pengajaran yang efektif. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, harus ada tujuan pembelajarannya, kemudian keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga yaitu pengajaran berdiferensiasi.
Kemudian adanya pemrogesan dan pentahapan konten. Kemudian yang kelima, penjelasan demonstrasi keterampilan. Yang keenam, itu adanya umpan balik ya, kakak-kakak ya. Kemudian komunikasi yang efektif. Selanjutnya yang kedelapan yaitu penilaian dan evaluasi. Dan yang kesembilan, jangan sampai lupa, yaitu terkait keselamatan. Selanjutnya untuk empat kriteria bagaimana pembelajaran PJOK itu dikatakan efektif, itu untuk apabila terkandung kriteria-kriteria antara lain kriteria 1 yaitu berpotensi ataupun memiliki potensi untuk meningkatkan keterampilan motorik siswa. Kemudian yang kedua, mampu memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Jadi tidak banyak waktu pembelajarannya tidak banyak tunggunya ya, ataupun banyak siswa yang hanya menunggu ataupun kurang dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik, harus disesuaikan ya dengan fasenya kalau sekarang di kurikulum Merdeka. Selanjutnya yang kriteria yang keempat atau yang terakhir yaitu memiliki potensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi pembelajaran PJOK yang efektif itu harus mencakup dan mengintegrasikan antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu review singkat untuk pembelajaran 1 nggih kakak-kakak nggih. Selanjutnya kakak-kakak untuk pembelajaran 2 nggih. Untuk pembelajaran 2 perlu kakak-kakak ingat bahwa pembelajaran 2 itu materinya tentang penyajian tugas gerak nggih kakak-kakak nggih. Yang tadi malam kakak semua sudah mendiskusikannya dengan panjang lebar dengan sedetail mungkin. Jadi dalam penyajian tugas gerak itu guru perlu mendapatkan kemauan kakak-kakak agar pembelajaran itu efektif. Guru perlu mendapatkan perhatian peserta didik. Kemudian guru juga perlu untuk mengembangkan konten nggih kakak-kakak nggih. Kemudian selanjutnya yaitu guru perlu menerapkan dengan ataupun sedikit-sedikit nggih, sedikit-sedikit untuk mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran. Agar apa? Agar dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK ya, yaitu review singkat materi pembelajaran 1 dan 2 pada modul 2.1 nggih kakak nggih. Selanjutnya kakak agenda kita yang pertama pada tatap maya kali ini adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi hari ini kali ini selanjutnya kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok nggih. Nanti berdiskusi lagi kakak. Dan setiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Jadi nanti kakak-kakak diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif nggih. Kemudian kakak-kakak dalam kelompoknya menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nanti silakan kakak-kakak dapat mengisi
lembar kerja, nanti link lembar kerjanya saya bagikan di kolom chat. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Ya. Nanti kakak-kakak diskusi di dalam breakout room selama 40 menit. Selanjutnya, jika sudah selesai semua, kakak-kakak nanti diminta untuk kembali ke main room. Ya, begitu kakak-kakak, mungkin ini bisa di screenshot dulu. Sudah dipahami nggih kakak-kakak nggih? Ada pertanyaan mungkin sampai sini kakak-kakak? Baik. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan atau bingung untuk bertanya nih? Oke, baik. Selanjutnya saya bagikan link lembar kerjanya saja. Ya, sebentar. Silakan dibuka dulu untuk link lembar kerjanya. Selanjutnya kakak-kakak akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya, untuk masuk di breakout room. Nanti waktunya 40 menit ya. Bentar. Ya, itu sudah saya bagikan. Silakan bisa join ke breakout room. Monggo Kak Sayed, Kak Hajar bisa join ke breakout room.
Masuk ke breakout room Kak Sayed.
Cek cek. Baik kakak-kakak, Besok Mbak. kita semua sudah kembali ke main room. Masih ada beberapa nggak yang belum masuk ya? Ya nanti biar menyusul saja. Selanjutnya agenda kita selanjutnya yaitu berbagi referensi penyajian tugas gerak ya kakak ya. Jadi nanti untuk sesi ini kakak-kakak diminta menyampaikan ataupun mempresentasikan hasil diskusi ataupun hasil berburu referensi penyajian tugas gerak. Monggo, mungkin ada kelompok yang ingin menyampaikan terlebih dahulu. Ini tadi ada yang ada ahli sepertinya di kelompok mana ya? Mungkin bisa raise hand juga, bisa menyampaikan terlebih dahulu. Monggo. Monggo, kelompok 1 siap nggih? Kelompok 1 siap? Nggih. Mesti dong. Nggih. Monggo kelompok 1. Waktu dan tempat diberikan seutuhnya. Ini izin bertanya dulu Kak, kelompoknya ada berapa nggih? 3 ya? Ada 4 kelompok 1. Ada 4. Itu nanti ada penguatan atau cuma semua dikasih kesempatan pertanyaan? Karena berkaitan dengan waktu, nggih, kita kan sebetulnya durasinya pertanyaan aja ya. Okay. Nanti bisa menyampaikan, kemudian ditawarkan kepada kelompok lain untuk apakah ada yang memberikan penguatan maupun pertanyaan. Gitu. Sedikit berbeda dengan apa yang tadi malam kita laksanakan. Langsung ditawarkan saja untuk kali ini. Ya, terima kasih. Sami-sami Kak. Semoga tidak ada. Oke, terima kasih waktunya Kak Furkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar, Kak? Halo Kak, suara saya apakah bisa terdengar? Bisa Kak. Oke. Untuk share screen-nya apakah terlihat Kak? Masih tertutup fotonya Kak Adi. Oh. Oke, fotonya Kak Adi. Ya tadi itu foto ini Kak. Oke, terima kasih waktunya. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi tentang berbagi referensi inspiratif mengenai penyajian tugas gerak. Adapun anggota kami dari kelompok 1 ada Kak Catur Agus Darmawan, lalu ada Kak Adi Widianto, ada Kak saya sendiri Kak Wiyatolia Seratul Hidayah, dan yang terakhir ada Kak Susana. Kemudian untuk yang pertama, bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini kami memaparkan ada 1 tentang menetapkan tanda atau prosedur itu dengan komunikasi verbal dan non-verbal. Lalu yang kedua, mengenai membatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran itu dengan mengatur ruang kelas atau lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang kedua, mengorganisir pembelajaran dengan baik agar anak tidak terfokus pada peralatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Lalu poin ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat itu dengan menyampaikan materi dengan intonasi yang jelas. Yang kedua, dengan memposisikan peserta didik membelakangi matahari sehingga tidak silau. Jadi kenyamanan dan kejelasan dalam penyampaian. Lalu untuk poin penggunaan waktu yang efisien, itu yang pertama, tidak terlalu banyak menjelaskan secara bertele-tele, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif. Lalu yang kedua, memberikan aktivitas gerak dalam bentuk permainan.
Lalu yang ketiga, memaksimalkan pengelolaan kelas. Setelah itu yang bagian mendapatkan perhatian dari peserta didik. Untuk poin kedua, tentang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, itu untuk keterampilan gerak yang diajarkan, itu mengenai passing bawah dalam bola voli dan sikap lilin 6 lantai. Adapun rinciannya seperti yang tertera di layar. Mungkin bisa dibaca ya Mbak. Lalu untuk isyaratnya, isyarat pembelajarannya mengenai keterampilan gaya yang diajarkan yaitu tentang passing bawah dalam bola voli. Itu dengan isyaratnya bisa dengan lengan lurus, kaki terbuka, lutut ditekuk, dan pandangan ke bola. Untuk sikap lilin 6 lantai, isyaratnya dengan tungkai kaki lurus ke atas, tangan menopang pinggang, dan jaga keseimbangan. Mungkin itu Kak, presentasi dari kelompok 1. Nah, salam dari kelompok 1. Ini ada fotonya. Terima kasih, demikian dari saya. Mungkin nanti kalau ada kesalahan mohon maaf. Untuk selanjutnya bisa kita buka untuk pertanyaan. Mungkin nanti akan dibantu oleh Kak Catur, Kak Adi, dan Kak Susan untuk menjawab pertanyaannya. Yeah. Monggo untuk kelompok lain. Ada penguatan atau pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, itu ada Kak Hajar yang on. Monggo Kak Hajar mungkin. Kepencet. Aku rapat tak pencet. Enggak kepencet ya enggak apa-apa kok Kak. Mungkin mewakili dari kelompoknya ingin bertanya apa atau apakah sudah jelas atau sudah dipahami atau bisa dipahami. Atau sudah cukup Kak Wiwi? Kayaknya sudah cukup Kak Furkon ini. Bisa dibungkus berarti nggih. Oke. Yang dari kelompok 1 nggih. Aman. Alhamdulillah aman. Kelompok 1 itu jarak 1 Pak. Oh nggih. Banyak di video pembelajarannya nggih niki sedikit sekali untuk penguatan nggih, penguatan apa yang kebetulan kan saya melihat video pembelajaran, praktek pembelajaran. Katanya kan ini kan pengajaran yang efektif nggih. Kemarin ada Kak Wiwi, ada Kak Catur, ada Kak Susan. Untuk Kak Adi ini mau download itu prosesnya nggak selesai-selesai. Kak Adi sama Kak Maladan sepertinya gitu. Karena yang dikirim lalu bukan MB-nya banyak tuh. Karena yang dikirim bukan link tapi langsung diupload di LMS. Jadi perlu download belum selesai, kemudian saya harus laptop harus mati jadi nggak selesai lagi download. Nah, jadi apa yang banyak sekali QQ ataupun isyarat-isyarat pembelajaran yang digunakan oleh Kak Wiwi, Kak Catur, Kak Susan. Untuk kebetulan ini juga beda jenjang semua, ini dari TK ada, SD ada, SMP ada, SMA ada, jadi luar biasa. Kalau Kak Wiwi untuk pengingat pembelajarannya, untuk mencari perhatiannya juga tidak berhenti setiap saat, selalu mengingatkan peserta didiknya agar mau memperhatikan. Itu kan sesuatu yang memang salah satu penunjang yang harus kita lakukan untuk kepada tujuan pembelajaran yang efektif. Kalau Kak Catur mungkin sangat diuntungkan dengan media dan alat Kak. Jadi peserta didik bisa sangat antusias, sangat fokus. Kemudian Kak Hajar juga
secara saraf juga luar biasa, tapi ada satu quotes, satu quote, satu kata kunci yang saya lihat tadi saat pembelajarannya Kak Hajar itu ketika games itu selalu memberikan pertanyaan agar peserta didik itu selalu berpikir untuk jarak, apakah ini jaraknya sudah pas, sudah gimana, untuk redaksinya saya agak lupa, cuman selalu menanyakan itu sesuatu yang ya buat hal yang buat menambah keilmuan saya juga, itu perlu saya terapkan di pembelajaran saya di PJOK gitu. Jadi sering-sering menanyakan agar murid juga memperhatikan, murid juga tahu apakah itu sudah sesuai atau tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 1, ya. Untuk kelompok 1 presentasinya luar biasa, jawabannya juga luar biasa. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 ini Kak Fandi DKK, Kak Fandi CS, Kak Fandi, Kak Fajar tadi ya, ada Kak Sayed juga sepertinya, juga aktif juga tadi untuk kelompoknya. Tapi jawabannya juga paling panjang ya, jadi ahlinya ahli betul. Monggo, siapa yang mewakili dari kelompok 2? Tadi ada Kak Jeffrey juga sepertinya di kelompok 2. Monggo Kak. Apa perlu saya bantu untuk share screen? Tadi pengerjaannya masih di lembar kerja yang link yang saya bagikan tadi ya. Monitor kelompok 2. Kak Sayed. Monggo. Disampaikan dulu saja, nanti untuk tak bantu. Saya bantu untuk share screen. Saya bantu untuk share screen. Ini untuk yang kelompok. Nggih. Monggo Kak, saya atau apa? Tinggal dibaca saja Kak. Ya Kak, mohon izin untuk menyampaikan diskusi dari kelompok kami, kelompok 2, atas nama Kak Jepri, Kak Fandi, Kak Fajar, dan saya sendiri. Untuk yang pertama, dengar nggak Kak? Terdengar Kak? Dengar. Nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur, yaitu ada 2 tanda visual, digunakan alat atau benda yang bisa berupa papan, tulis, atau gambar sederhana untuk memberikan sinyal saat ingin peserta didik diam atau fokus memperhatikan. 2, isyarat tangan. Menggunakan isyarat tangan yang sudah disepakati bersama untuk memberikan instruksi saat pembelajaran. Untuk yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Membiasakan memberikan penguatan positif. Untuk yang C, memastikan peserta didik mendengarkan dan melihat. Ada 2, ajak siswa berkomunikasi dan gunakan ice breaking. Untuk yang D, penggunaan waktu yang efisien. Untuk evaluasi,
atau catatan waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari, rencana dan prioritas, skala dan prioritas untuk aktivitas yang akan dikerjakan. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, 1. Permainan bola basket. Ini langsung urutan pengajaran yang dilakukan ya Kak. Untuk bola basket, pemanasan yang cukup, guru melakukan penjelasan materi melalui visual, gerak, guru memberikan contoh gerak, semua peserta didik melihat dan memperhatikan. Setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, peserta didik melakukan gerak yang dicontohkan dengan didampingi langsung oleh guru. Guru langsung melakukan evaluasi gerak ketika peserta didik melakukan gerak yang kurang tepat sehingga menyampaikan pemahaman kepada peserta didik dapat dilakukan secara langsung. Iya. Cuma sampai itu Kak tadi dari kelompok kami, soalnya waktunya sudah habis. Untuk yang isyarat pembelajaran belum tertulis atau belum terjawab tadi. Tidak apa-apa Kak. Aman, pokoknya aman. Mungkin itu Kak dari kelompok kami yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari kelompok lain penguatan atau tambahan untuk kelompok kami, monggo. Mas Pandi? Ya, mohon maaf tadi ketika pengisian materi saya sempat terpental tadi Kak. Belum bisa lanjutkan pengisian terus. Tak kira ngerampung ke jersey Mas. Tak kira ngerampung ke jersey. Aman, insya Allah jersey aman. Oke. Monggo Kakak. Ada yang ingin mau memberikan penguatan atau pertanyaan silakan. Jika tidak ada, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Kakak untuk kelompok 2 ya, luar biasa untuk presentasinya dan isiannya juga sangat dalam ketika praktek mengajar itu luar biasa ya. Kayak Kak Sayed itu kan senam lantai, guling depan, guling belakang, itu langsung benar-benar mulai dari alatnya disiapkan, mungkin karena memang basicnya senam, jadi alatnya luar biasa untuk tingkat sekolah dasar, kemudian dalam penanganan peserta didik juga keamanannya diperhatikan betul oleh Sayed, dan prosedur ya, tanda-tanda visual itu juga isyarat tangan itu demonstrasinya juga luar biasa dari Kak Sayed. Kemudian Kak Pandi itu kan basket Kak, betul basket ya. Tapi sayang menit 9
suaranya hilang. Jadinya napa? Itu saya juga Nganggusan, kaget Mas. pas Nganggusan, Mas lihat Fandi. hasilnya itu kok bisa loss mic-nya itu, padahal baterainya masih ada, atau apa ketutupan, atau itu kan jaraknya 20 meter Kak. Nggih. Saya belum bisa mengira jaraknya, kayaknya loss dari jarak terus lepas, nggak terkonek lagi. Baik, baik. Dimaklumi Kak, mic-nya murah soalnya. Sama. Apakah mic seperti ini murah kan ini? Ya itu K9 itu, bener. Oh, K8 saya. Oh, Oke. Oke. Untuk jarak jauh memang kurang bagus ya. Kalau masih radius 5 sampai 10 insya Allah masih aman kalau mic seperti itu. kayaknya angel shoot-nya juga kejauhan kayaknya Kak. Oke. Kalau untuk syuting bisa memanfaatkan yang kamera 0,6 itu. Jadi jaraknya ataupun kalau punya iPhone berarti yang 0,5 gitu kalau iPhone itu. Jadi jaraknya bisa dekat tapi cakupan areanya bisa lebih luas. Tapi minusnya yaitu wajah kita jadi kurang jelas. Nggih, wajahnya kurang jelas. Gitu. Sebetulnya Jadi kayak kamera VGA itu Kak. nggih, betul. Makanya kemarin saya waktu take video untuk UKIN, nah ini kan saya plotting 2 gitu. Itu juga pokoknya dihindari untuk 0,6 gitu. Terus gimana caranya cari posisi yang kamera standar tetap 1, kemudian biar mencakup semuanya. Gitu. Untuk tadi Kak Fajar sama Kak Jeffrey, mumpung di sini, sepertinya saya mau mengkoreksi video pembelajarannya untuk mengintegrasikan dengan diskusi kali ini. Sepertinya belum diupload nggih Kak Jeffrey sama Kak Fajar nggih. Belum terbaca gitu. Belum terbaca. Sampun kula upload sih. Oh, Tapi sampun. Tapi apa terlalu besar jadi nggak bisa ke backup di. Nanti saya ulang lagi coba. Sebenarnya sudah upload. Linknya saja Kak kalau punya diupload ke Oke, YouTube. link drive-nya aja. Ya, link drive aja nggih. Oke. Tapi ya suaranya sama seperti kendalanya Kak Fandi. Suaranya belum tercover. Jangan sampai salah upload video ya Kak. Oke. Nggih. Nggih. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 2 nggih. Nah, mari kita beri aplaus. Pokoknya nggak ada benar, nggak ada salah, semuanya belajar nggih. Selanjutnya kelompok 3. Ini apakah bisa monitor kelompok 3? Tadi ada Kak Kak Hajar, kemudian Kak Irsyad, sinten mulih tadi, Kak Ganjil, sama satunya sinten tadi. Kelompok 3 bisa monitor. Kelompok 3. Oke, baik. Karena kelompok 3 tidak mungkin ada berbarengan dengan acara nggih. Saya share-nya saya kembalikan ke pembelajarannya.
Bentar, ya. Ya, kita bisa kita bungkus nggih walaupun 2 kelompok nggih, yang presentasi nggak apa-apa nggih. Ya, Kak, nggih. Nggak apa-apa, Kak. Ya, nggih. nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Ya, bisa kita lanjutkan. Nah, untuk pesan kunci dari buku referensi dan tadi penyajiannya tadi bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Selanjutnya kakak-kakak, kita akan ke aktivitas ketiga, yaitu refleksi. Mungkin bisa ada yang mau menjawab lewat open mic atau bisa di kolom chat, ya. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Bisa ditulis kolom chat, ya, Kak, sebagai refleksi kita pada pertemuan tatap maya kali ini. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Monggo bisa ditulis di kolom chat. Kalau masih malu-malu untuk open mic, tentunya ada nggih kakak-kakak nggih untuk informasi-informasi baru. Nggih Kak Sayid, sangat banyak pengalaman atau ilmu yang baru. Kira-kira apa saja kakak informasi baru itu dalam modul ini, kira-kira apa saja yang sesuatu yang baru atau mungkin dulu pernah tapi lupa, sekarang keingat lagi setelah membaca di modul 2.1 ini. Backsound-nya Kak Fajar murai gantangan. Ngapunten, belum nanya Kak. Sorry. Jadi mulai dari 9 aspek mengajar yang efektif, ya. Kemudian ada 4 kriteria pembelajaran yang efektif. Kemudian kita untuk penyajian tugas gerak kita mendapatkan banyak pemahaman, ya, tentang bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kemudian bagaimana untuk menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, serta bagaimana kita menerapkan isyarat atau cue dalam pembelajaran PJOK. Ya, tentu niki Kak Wiwi informasi baru yang menarik bagi saya tentang berbagai cara pengkondisian siswa supaya anak lebih aktif dan fokus. Ini tadi menarik perhatian, guys. Salah satu tujuannya untuk menarik perhatian. Setelah menarik perhatian, tentunya fokus akan tercapai, guys. Fokus anak akan tercapai.
Ini Kak Ganjil, ternyata banyak cara yang efektif dalam pembelajaran. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kira-kira informasi menarik yang ingin dipelajari lebih dalam lagi kira-kira nopo nggih kakak-kakak nggih? Satu atau dua kata mungkin bisa mewakilkan nggih, mewakilkan materi yang menurut kakak menarik dan ingin diperdalam lagi. Apakah cara nggih tentang Kak Ganjil tentang tanda isyarat nggih. Variasi pembelajaran yang dapat mengakomodasi seluruh peserta didik. Kak Adi, peningkatan keterampilan, wah coach beneran ini Kak Adi ini. Kemudian Kak Wiwi, informasi yang ingin dipelajari, teknik yang benar atau tepat ketika mengajarkan gerak ke anak supaya minim kesalahan. Oke. Oke, ini untuk ya nih, kesalahan sehingga tidak muncul cedera. Oke, kalau secara umum kan sedikit saya spill jawaban ya, hanya sedikit saja yang bisa saya sampaikan untuk Kak Wiwi nggih di sini nggih tentu ada karakteristik dalam pembelajaran PJOK nggih Kak nggih. Tentunya di PJOK itu harus ada yang namanya pemanasan sebelum melakukan aktivitas gerak, kemudian setelahnya melakukan pendinginan. Mungkin itu sebagai dasar terlebih dahulu perlu dibiasakan nggih. Saya kira ketika di TK seru juga kalau mulai dikenalkan dengan pemanasan dan pendinginan. Walaupun pemanasan itu biasanya tidak selalu dengan statis dinamis, dengan permainan pun bisa untuk pemanasan. Baik, terima kasih. Kemudian ini untuk tanda isyarat Kak Ganjil itu sebetulnya bisa menyesuaikan dengan kondisi dan sesuai kesepakatan nggih Kak nggih. Seperti kemarin kita melakukan gerakan kaitannya dengan 9 aspek mengajar yang efektif, sebetulnya itu pun tidak ada gerakan bakunya nggih kakak-kakak nggih. Tentu itu sebuah inovasi dari tim pembuat modul di program PKG ini, yang mana tentu sebelumnya tidak ada dasarnya, hanya dari inovasi itu tadi. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai guru memberikan ataupun membuat kesepakatan kepada peserta didik sehingga peserta didik itu paham terkait apa? Terkait tanda-tanda isyarat yang kita terapkan di pembelajaran PJOK di kelas kita. Ini selanjutnya, ini sudah di akhir sesi nggih kakak-kakak nggih. Pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak, jadi peserta kakak-kakak akan kakak-kakak tentunya sudah saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini tentunya akan memperkaya dan memberikan inspirasi kepada kakak-kakak semua untuk meningkatkan efektivitas dan penyajian tugas gerak. Ya harapannya seperti itu nggih kakak-kakak nggih. Harapannya kita bisa menerapkan pembelajaran yang efektif sehingga outputnya, hasil belajarnya pun bisa maksimal. Hasil belajar yang seperti apa? Tentunya 3 aspek
yang perlu kita integrasikan di kakak-kakak nggih, kognitif, afektif dan psikomotor. Selanjutnya, nah sudah, terima kasih ini. Oke. Sebelum kita tutup nggih, kakak-kakak nggih, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bentar, saya tak cek kehadiran dulu. Kak Tarno monitor. Kak Tarno. Monitor, ya. Oke, sepertinya ketiduran siang nih. Oke. Ya, kurang fit ini ya. Oh, oke. Oke, semoga lekas sembuh, Kak. Oke. Untuk mimpin doa apakah masih bisa, Kak? Diwakilkan Kak Pandi aja. Oh, nggih. Iya. Nggih, monggo Kak Pandi niki sudah ditunjuk oleh senior nih. Monggo Kak Pandi. Yes, siap. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama, kepercayaan, dan keyakinan masing-masing agar kita diberikan berkah manfaat dari pembelajaran hari ini. Berdoa, silakan. Sudah selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Kak Pandi atas kesediaannya untuk memimpin berdoa sebelum kita tutup ya pembelajaran permainan ini. Selanjutnya kakak-kakak kita foto bersama dulu. Jadi mohon yang tidak keadaan darurat bisa on cam ya. Nah, Fajar tadi bisa dua nggih. Oke. Kak Hajar bisa on cam. Jeffrey, Kak Maladan. Oke, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Monggo bisa kita fokuskan ke kamera dulu. 1, 2, 3. Bentar saya kopikan ke Apakah lagi Kak Sutana bisa Oke, karena tidak sepertinya sudah nggih. Ya, saya tutup acara pembelajaran tatap maya kali ini. Jangan lupa kakak akad tunggu kita sudah mulai luring dan surat tugas sudah saya bagikan di WhatsApp group. Nanti bisa kalau membutuhkan SPPD itu bisa di print nggih kakak nggih. Bisa dibawa di print. Kemudian kalau perlu bawa sekalian buat surat SPPD-nya. Jadi seperti itu. Terus dikasih tanda di stabilo kuning yang nama kakak-kakak atas nama kakak-kakak. Jadi demikian pembelajaran tatap maya modul 1 yang hari ini. Apabila saya salah kata saya mohon sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. satu lagi. Terima kasih Kak.